Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 3 November 2024, teman-teman. Hari Minggu, happy weekend ya buat kita semua. Dan ya, kita mendapati beberapa pergerakan yang cukup mengecewakan dari altcoin di perdagangan kemarin. BTC Dominance itu naik 0,64%. Teman-teman, ini menekan banyak sekali altcoin yang saya pantau ya. Salah satunya kayak Kaspa, kemudian juga ada CRV, terus ada WLD, ini juga drop lumayan signifikan. Kemudian Fat AI, terus ada Ethena juga drop, Eigenlayer, kemudian Ondo Finance, Manta, dan mayoritas project-project altcoin kemarin memang lumayan drop signifikan, teman-teman. Jadi ya, semacam tragedi untuk pasar ya, yang kita dambakan di mana banyak sekali pergerakan altcoin yang sebenarnya sudah mengarah ke tren positif. Ya, entah itu dia baru saja breakout dari trend line, kemudian membuat pattern yang semestinya bisa direspon positif, namun menjelang US election atau pemilu Amerika Serikat dan juga keputusan suku bunga The Fed di minggu ini yang bakalan sangat-sangat penting, ternyata market memilih untuk cenderung lepas posisi. Beberapa dari mereka ada yang lepas posisi ya kan, karena ketidakpastian yang akan kita temukan di depan. Artinya ketidakpastian siapa yang akan maju atau yang bakal naik menjadi presiden Amerika Serikat, yang tentunya akan menentukan kemana arah kebijakan ekonomi global ke depan, dan juga ketidakpastian tentang kondisi dari geopolitik juga, teman-teman. Jadi karena banyak sesuatu yang tidak pasti saat ini, maka mungkin dari investor sendiri lebih memilih untuk wait and see, stay cash dulu, teman-teman. Dan respon dari pasar sudah jelas, di mana akhirnya altcoin ya kena dampak yang signifikan, meskipun Bitcoin tetap stabil di kisaran 69.000. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi, teman-teman. Oke, kita lanjut dari berita di hari Senin nanti ya. Kita akan dapat sentimen dari Eurozone Manufacturing dari Uni Eropa di hari Senin. Lalu juga akan ada data beberapa member ya dari European Central Bank, ada Alderson dan juga McCall akan speech. Terus di hari Selasa kita akan dapat beberapa data, salah satunya adalah President Election dari Amerika Serikat. Ini datanya kemungkinan baru akan rilis di jam 5 sore. Jadi jam 5 sore sampai malam kemungkinan ada perhitungan quick count ya, yang bakalan bikin market volatile. Jadi kalau teman-teman sekarang nonton video ini di hari Minggu, Senin besok kemungkinan market akan lebih sedikit likuiditas ya. Artinya banyak investor yang wait and see kemungkinan di hari Seninnya. Jadi waspada, antisipasi event yang akan ada di hari Selasa, teman-teman. Ini jam 5 sore akan ada presiden election, mungkin akan berlangsung quick count-nya sampai malam hari, dan kemungkinan hari esok udah mulai ada gambaran-gambaran siapa yang bakalan kira-kira naik menjadi presiden. Tapi kan belum ada keputusan resmi juga. Tapi gambaran-gambarannya pasti udah muncul tuh, teman-teman, 24 jam setelah pemilihan. Biasanya seperti itu. Kemudian juga akan ada Christine Lagarde ya, presiden dari European Central Bank akan speech. Lalu di hari di hari Rabu kita akan dapat data terkait dengan crude oil inventory. Hari Rabu nggak terlalu gimana-gimana sih. Kemudian di hari Kamis ini ada event penting di mana Bank of Japan akan mengambil keputusan tentang suku bunganya. Kemungkinan sih akan pangkas suku bunga lagi. Lalu dari Amerika Serikat akan ada rilis data initial jobless claim dan juga non-farm productivity. Itu. Terus di hari Jumat kita akan dapat FOMC press conference ya, sangat penting, dan juga interest rate decision Amerika Serikat, keputusan suku bunga The Fed. Jadi semingguan ini akan sangat-sangat penting, teman-teman. Banyak news sentimen yang bakalan bisa mempengaruhi pasar. Jadi antisipasi aja, kemungkinan banyak investor yang akan wait and see dalam posisi menjelang US election dan juga keputusan suku bunga The Fed. Itu. Oke, saya mencoba untuk melihat apakah ada potensi dari beberapa calon pemimpin ya,
kayak Donald Trump dan juga Kamala Harris membahas tentang stimulus ekonomi. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dari Fed balance sheet Amerika Serikat, ini kan sudah turun. Bahkan 2 tahun terakhir sudah turun secara konsisten, teman-teman. Artinya Fed balance sheet ini berhubungan dengan uang yang beredar, cash yang beredar di pasar. Semakin sedikit cash yang beredar, daya beli masyarakat akan semakin turun karena peredaran uang semakin sulit. Ini menyebabkan dua hal, ada inflasi yang bakalan semakin turun, dan negatifnya adalah old season belum bisa terjadi ketika Fed balance sheet ini terus turun, teman-teman. Karena untuk menggerakkan altcoin itu perlu dana, perlu cash ya. Sementara para investor besar saat ini FOMO terhadap Bitcoin. Mereka berbondong-bondong membeli Bitcoin, tidak mau lepas Bitcoinnya di harga sekarang. Gitu. Jadi old season belum bisa terjadi. Karena kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman mungkin sudah pernah berada di bull run sebelumnya, pasti teman-teman melihat old season itu terjadi ketika pergerakan Bitcoin stabil, BTC dominance turun, dan waktu itu old season bakalan rally, ya kan? Altcoin bakalan rally. Dan hal tersebut belum terjadi saat ini. Faktornya adalah ya cash beredar di pasar sekarang masih sangat lemah. Bitcoin meskipun mendapatkan akumulasi belum naik terlalu signifikan dan investor belum melakukan taking profit, artinya masih di hold dulu nih untuk all season saat ini, teman-teman. That's why kalau kalian perhatikan kondisi dari pasar, ya altcoin masih dalam tekanan. Kemudian Fear and Greed Index, meskipun pergerakan sudah dalam tekanan jual, ya kan, ada FUD di mana-mana, ada ketidakpastian, Fear and Greed-nya masih dalam posisi greedy, guys. Jadi ya gimana, teman-teman? Jadi posisi greedy ini seringkali identikan ya sama posisi sell. Banyak orang yang siap untuk sell karena marketnya greedy. Tapi ini nggak pasti dan kita perlu melihat sih respon seperti apa market merespon ke depannya. Gitu. Jadi beberapa faktor tersebut bakalan menjadi hal-hal yang sangat-sangat penting untuk Bitcoin dan juga kripto. Oke, kita akan lihat beberapa berita yang ada pada pasar ya. Berita pertama ada campaign, ada event datangnya dari TON yang mengadakan premier blockchain event di Dubai. Ini tanggal 1 sampai tanggal 2, teman-teman. Kabarnya sih dihadiri sampai 1.500 orang ya. Jadi intinya TON Telegram menjabarkan visi misinya, kemudian bagaimana perkembangan proyeknya di event tersebut di Dubai ya, di mana event ini dihadiri oleh banyak sekali peserta, teman-teman. Dan melihat perkembangan TON atau blockchain TON ke depannya ini bakalan sangat-sangat menarik. Oke. Dan Get.io juga menjadi sponsor nih. Get.io bekerja sama dengan Inter Milan ya menjadi sponsor dalam acara tersebut. Oke, dari berita yang kedua terkait dengan prediksi public figure terkait dengan di mana kira-kira Bitcoin bakalan mencapai all time high-nya, teman-teman. Ini adalah beberapa figur yang sudah memprediksi kayak Robert Kiyosaki memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai 500.000 ya, 500.000 mendekati tahun 2026. Kemudian juga ada Arthur Hayes bahkan prediksi sampai 750.000, Katie Wood sampai 1 miliar, Michael Saylor lumayan ekstrim bahkan sampai 13 miliar. Maksudnya bukan 13 miliar, 13 juta ya, 13 juta million kalau bahasa Inggrisnya, 13 juta US dollar. Jadi ini adalah prediksi-prediksi public figure terhadap harga Bitcoin ya mendekati tahun 2025, 2026 ke depan. Dan menurut saya cukup fantastis sih, dan ya ini sebagai apa ya, bahan buat pertimbangan aja sebenarnya teman-teman, bukan menjadi bahan prediksi utama atau pasti terjadi ya. Karena prediksi tetaplah prediksi. Kita tidak akan tahu pasti realitanya seperti apa. Oke, kita lihat dari data, teman-teman. Data kemarin menunjukkan bahwa ada FOMO yang berlanjut terjadi, inflow ya. Kemarin sih enggak ya, kemarin nggak terlalu signifikan. Tapi kemarin ada outflow yang terjadi pada beberapa manajer investasi terkait dengan perdagangan Bitcoin ETF. Tuh, teman-teman. Tapi FOMO-nya ini sudah berlangsung semenjak 2 minggu terakhir. Artinya ada inflow yang lumayan banyak masuk, tapi tidak didukung oleh outflow yang besar gitu. Jadi saat ini sih so far kalau kita lihat dari data menunjukkan memang produk ETF lumayan laris di 2 minggu terakhir, which is ini good untuk Bitcoin. Sementara dari Ethereum
negatif, belum terlalu mendapatkan akumulasi yang signifikan. Dari berita yang lain, ada SafeFile dikabarkan akan meluncurkan Telegram Crypto Wallet ya, join dengan Visa Card untuk support SafeFile new mini apps yang nanti akan bisa dipakai di aplikasi Telegram. Jadi Telegram makin lama makin berkembang, teman-teman, ekosistemnya semakin kuat, penggunaan blockchain-nya makin banyak, dan ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus sih untuk blockchain Telegram. Ya, untuk token atau koin Telegram atau TON yang kemungkinan bakal mendapatkan adopsi yang lebih masif lagi ke depannya. Semoga ini bisa memberikan impact terhadap kenaikan harga. Itu teman-teman, jadi ada good point ya datangnya dari Telegram sendiri. Kemudian dari data yang lain terkait dengan pertambahan jumlah USDT di jaringan TON itu meningkat sampai 670%. Ini menunjukkan memang adopsi dari blockchain TON makin lama makin menguat. Kemudian Tether masuk ke sana dengan stablecoin-nya. Ini memperkuat jumlah USDT yang masuk, sehingga kemungkinan teman-teman use case dari TON ini makin lama akan makin mendapatkan banyak sekali perhatian dari para investor besar. Itu. Kemudian sedikit data dari Glassnode, aku coba cari update tentang data analitik on-chain belakangan ini. Kebanyakan datanya stuck di bulan Oktober akhir kemarin. Itu secara rata-rata open interest mengalami peningkatan. Ini berhubungan dengan tingkat trader di market derivatif kayak futures itu semakin meningkat. Ini akan memberikan impact volatilitas terhadap harga ya. Tuh, jadi sementara ini kita belum bisa mendapatkan data yang terupdate teman-teman terkait dengan kondisi data on-chain. Sementara sih data-datanya masih data seminggu 2 minggu lalu yang mana datanya semuanya positif terhadap market. Ada peningkatan jumlah adopsi, kemudian open interest, dan juga data holder dari market Bitcoin ya yang terus mengalami peningkatan. Tuh, jadi overall datanya semuanya positif. Ya itu sih beberapa sentimen di hari Minggu ini, tidak terlalu banyak ya. Bahkan justru yang mendominasi justru sentimen dari TON Telegram. Oke, lalu gimana nih kondisi dari market teman-teman? DXY di perdagangan kemarin tutup positif 0,41%. Yes, naik untuk US dollar. Market rata-rata tertekan, ada gold tertekan, kemudian Bitcoin dalam tekanan tipis, altcoin dalam tekanan parah. Ya, jadi sementara ini Bitcoin masih tetap stabil, bergerak konsolidasi ketika dia sudah breakout dari mereka punya pola descending broadening wedge pattern. Sementara ini pergerakan Bitcoin masih terbilang stabil dan juga oke. Kita masih menunggu adanya pergerakan impulsif pada Bitcoin. Kalau kita perhatikan sementara ini Bitcoin kemungkinan masih dalam proses koreksi ya kan teman-teman. Koreksi, menunggu election, menunggu keputusan The Fed. Ekspektasi masih dalam tren bullish, apalagi smart money terus meningkat, BTC dominance meningkat, volume perdagangan pada Bitcoin juga cenderung bagus. Ini adalah awal untuk bull run-nya Bitcoin. Gitu, jadi semoga bakalan direspon dengan positif oleh pasar. Paling yang perlu diperhatikan adalah area support terdekat ada di kisaran 65.500. Teman-teman untuk saat ini untuk Bitcoin strong supportnya, tapi ada support minor yang bisa teman-teman pertimbangkan juga sebagai area support, yaitu di kisaran 68 ribuan ya, 68.500 sebagai support terdekat untuk Bitcoin. Begitu kurang lebih masih positif selama dia belum jebol area tersebut. Kemungkinan pergerakan Bitcoin masih punya peluang untuk bertahan ya, dan juga melanjutkan fase rally-nya. Terus dilihat dari beberapa time frame, kayak time frame 1 minggu overall masih bagus untuk Bitcoin. Time frame 1 hari masih korektif ya, udah 1, 2, 3, 4 hari perjalanan koreksi pada Bitcoin. Harusnya sih hari Senin besok akan ada sedikit kenaikan teman-teman. Semoga aja di hari Senin besok ada sedikit perbaikan nilai atau perbaikan harga untuk market kripto ya. Itu menjelang pemilu teman-teman. Jadi itu aja sih paling buat saya, Bitcoin masih positif, cuman masih butuh beberapa waktu untuk koreksi wajar.
Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Oke guys, sekian. Akhir kata saya Andre, makasih.